Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang gerak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Nah, apa sih itu gaya? Nah, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Di sini kamu bisa melihat di sini ada contoh ya, seorang hendak memanah. Nah, berarti orang yang memanah itu berarti dia sedang melakukan gaya tarikan. Nah, yang kedua adalah peserta didik sedang mendorong meja. Nah, berarti dia sedang melakukan gaya dorong terhadap meja tersebut. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian gaya yang kamu lakukan itu dapat menyebabkan yang pertama, terjadi perubahan kecepatan gerak benda. Misalkan yang tadinya kecepatannya kecil, kemudian menjadi ditambah atau besar. Yang kedua, menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Contoh ketika kamu sedang menendang bola yang tadinya diam, kemudian kamu berikan gaya dorong dengan menendang kemudian menjadi bergerak. Atau sebaliknya, yang tadinya bergerak menjadi diam ketika kamu sedang naik sepeda kemudian tiba-tiba kamu rem, berarti itu yang tadinya bergerak menjadi diam ya. Kemudian yang ketiga, dapat juga mengubah arah gerak benda. Nah, misalkan yang kamu sedang naik sepeda arah lurus kemudian kamu belokkan arahnya ke sebelah kiri. Yang keempat, dapat mengubah bentuk suatu benda. Contohnya ini kalau kamu sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, di situ kamu melakukan gaya dengan merubah bentuk tanah liat tersebut. Macam-macam gaya. Nah, di sini ada gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Jadi, gaya ini bisa memberikan efeknya kalau dia menyentuh benda tersebut. Nah, di sini contohnya adalah ketika kamu mendorong meja, maka kamu harus menyentuh meja tersebut untuk memberikan gaya. Yang kedua, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa terjadi sentuhan. Ini contohnya terjadi pada gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Nanti kita bicara lebih lanjut ya. Kemudian kita juga harus mengenal jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Adalah gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Misalkan kamu dapat memindahkan suatu benda, misalkan batu, dengan menggunakan otot yang kamu miliki. Yang kedua, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas atau gaya lenting pulih yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Ini contohnya ketika kamu memanah, ada anak panah yang ditarik ke belakang, kemudian ketika dilepaskan kembali maka pegasnya itu kembali lagi ke bentuk semula. Yang ketiga, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena terjadi persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Nah, ini contohnya ketika mobil bergerak berarti akan terjadi gesekan antara roda mobil tersebut dengan jalan ya. Nah, semakin licin suatu permukaan gesekan maka gaya yang bekerjanya juga semakin kecil. Nah, semakin kasar maka gaya gesekannya juga semakin besar. Nah, arah gaya gesekan ini akan berkebalikan dengan arah gerak suatu benda. Kemudian gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Nah, di sini kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, mungkin kita tidak bisa
berjalan di atas tanah ya, artinya seperti di luar angkasa. Nah, itu makanya ada gaya gravitasi bumi. Terus ada gaya magnet, adalah gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Tentu saja ini kamu udah tahu ya, gaya magnet itu dia akan menarik benda-benda yang bersifat benda magnetis seperti besi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi gaya listrik. Adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Ini contohnya kipas angin merubah gaya listrik menjadi gerak ya. Kemudian gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Nah, semakin berkembangnya teknologi, maka mesin yang dihasilkan atau yang dibuat juga semakin canggih. Kemudian, nah di sini ada hubungan antara gerak dengan gaya. Di sini makanya kita akan menemukan rumus hukum gaya. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan hukum 1 Newton. Di mana hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda tersebut. Ini contohnya ketika kamu sedang mengendarai, sedang ada di dalam bus misalkan ya, kemudian tiba-tiba bis tersebut direm, maka tubuh kamu akan otomatis terdorong ke depan. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kamu akan mempertahankan posisinya yang sedang bergerak sehingga terdorong ke depan. Nah, sebaliknya ketika mobil yang tadinya pelan kemudian tiba-tiba digas dengan kecepatan yang tinggi, maka tubuh kamu akan terdorong ke belakang karena tubuh kamu akan mempertahankan keadaan diamnya. Ya, di sini hukum 1 Newton ini yang mempertahankan keadaan awalnya, yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak, itu disebut dengan inersia atau kelembaman, di mana resultan gayanya atau jumlah gayanya itu adalah sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua ada hukum 2 Newton. Ini menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini kamu bisa lihat contohnya di buku. Nah, ini ada hubungan antara massa suatu benda, kemudian gaya yang dihasilkan. Nah, ini ada contoh ya. Ini misalkan massanya di sini, massa kereta, kemudian di sini ada gaya yang diberikan. Nah, dari ketiga gambar ini manakah yang paling besar? Nah, tentu saja yang massanya kecil, gayanya besar, maka akan menghasilkan percepatan yang besar. Nah, maka dari ketiga contoh ini, yang menghasilkan percepatan yang besar adalah gambar nomor 2, di mana di sini memberikan gaya yang besar, kemudian massanya kecil, sehingga kereta ini berjalannya akan semakin cepat atau percepatannya juga semakin tinggi ya. Nah, kemudian dari contoh tersebut kita bisa mendapatkan rumus A sama dengan F per M, di mana A itu adalah percepatan benda, satuannya adalah Newton per kilogram. F adalah gaya, satuannya adalah Newton. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Nah, itu untuk hukum 2 Newton. Nah, yang ketiga ada hukum 3 Newton. Di sini menyatakan jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, itu disebut dengan gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan atau disebut dengan gaya reaksi. Arahnya berlawanan dengan gaya yang kamu berikan. Contohnya ketika kamu sedang menyelam atau berenang, kamu akan mendorong kaki dan tangan kamu ke belakang kan? Nah, berarti itu gaya aksi. Nah, reaksinya kemana? Reaksinya
tubuh kamu akan terdorong ke depan. Nah, besarnya dorongan tubuh kamu ke depan itu sebesar dengan gaya dorongan kaki dan tangan kamu ke belakang. Makanya di sini disebutkan bahwa di rumusnya gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tanda negatif atau arahnya. Berarti gaya aksi ini akan sama besarnya namun arahnya berlawanan, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat suatu contoh. Contoh di buku halaman, bisa kamu lihat di halaman 21, ya. Nah, di sini ada di halaman 20 juga ada ya, gaya dorong sayap ke bawah suatu burung itu adalah gaya aksi, gaya angkat burung ke atas itu adalah gaya reaksi. Itu untuk hukum Newton 3. Nah, di halaman 21 juga banyak contoh ya. Ada untuk contoh hukum 1 Newton, di mana di sini 2 ekor badak jantan yang bermassa sama melakukan adu kekuatan untuk merebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Artinya, keduanya yang tadinya diam juga tetap diam karena gayanya yang dihasilkan adalah sama dengan 0. Kemudian untuk contoh hukum 2 Newton, di sini ada seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga terpental jauh. Nah, ini berarti karena gayanya besar, kemudian anak kijang yang didorong juga massanya kecil, maka percepatan terpentalnya anak kijang tersebut akan semakin besar, ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh perhitungan untuk hukum 2 Newton. Di sini contohnya misalkan seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila massa benda tersebut 8 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, di sini yang diketahui apa? Di sini ada gayanya sama dengan 80 Newton, ya. Massa bendanya adalah 8 kg. F-nya gayanya 80, M-nya adalah 8 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan bendanya berapa, berarti A-nya berapa? Kita pakai rumus hukum 2 Newton yang tadi ya, A sama dengan F per M. Di mana F-nya sama dengan 80, M-nya sama dengan 8 kg. Maka 80 dibagi dengan 8 sama dengan 10. Maka percepatannya sama dengan 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini juga bisa saja soal yang diberikan itu yang ditanyakan bukan A. Tapi kalau yang ditanyakan F gimana di sini? Nah, di sini kan A di sini kan sama juga dengan A per 1. Nah, kita sekali silang ya. Maka F dikali 1 sama dengan F. Kemudian A dikali dengan M atau M dikali dengan A. Maka F sama dengan M dikali dengan A. Ini untuk mencari F. Kemudian kalau yang ditanyakannya M gimana? Nah, dari sini kan kita bisa dapat rumus M dikali A ya sama dengan F kali 1 sama dengan F. Maka M-nya sama dengan F dibagi dengan A. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga ini dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Dan jangan lupa kalian baca bukunya dari halaman 10 sampai halaman 20 ya. Agar yang materi yang Ibu berikan ini dapat istilahnya nyambung lah sebagai bahan referensi saja. Sekian dari Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.